Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Tiar pada lanjutan pembahasan sosiologi kita. Nah, adik-adik semua masih terkait dengan paket 2 kita tentang kelompok sosial. Mari kita lanjutkan membahas beberapa soal latihan yang tertera di buku coding dengan soal-soal yang sering muncul pada UTBK atau ujian nasional. Nah, mari kita simak bersama-sama adik-adik semua. Oke, kita mulai dari nomor 26. Fakih sedang dalam perjalanan menuju ke rumah temannya. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat orang-orang sedang mengerubungi korban lalu lintas. Karena penasaran ia berhenti dan ikut dalam kerumunan tersebut. Dalam hal ini Fakih termasuk dalam kelompok apa, adik-adik? Nah, kita lihat di sini ya pilihannya. Oke, kelompok antrian, kelompok simpati, kelompok kerumunan penonton, kelompok orang yang sedang panik, atau kelompok orang yang tidak sadar. Nah, pada soal di atas dinyatakan bahwa individu mengalami kerumunan penonton yang ingin melihat sesuatu. Dalam hal ini soalnya adalah korban lalu lintas. Nah, ada semua jawabannya C. Kenapa kerumunan penonton? Karena yang tadinya orang-orang di sekitar kecelakaan, sebelum terjadinya kecelakaan tentu punya tujuannya masing-masing, ingin pergi kemana. Tetapi begitu ada kecelakaan lalu lintas, ada korban jatuh, maka orang-orang sejenak ingin mengunjungi lokasi kecelakaan sekedar untuk melihat atau ada yang membantu korban. Nah, berarti di sini kerumunan penonton tercipta secara spontan karena ada kecelakaan yang dialami oleh seseorang. Maka kerumunan penonton jawaban yang paling benar. Oke, adik-adik, nomor 26 selesai. Nomor 27. Masyarakat sekarang cenderung lebih berani memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh apa, adik-adik? Nah, kita lihat di sini terkait dengan pilihan jawabannya adalah terkait dengan partai politik sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Nah, maka di antara pilihan A, B, C, D, E, maka yang paling tepat adalah yang E. Kenapa? Karena masyarakat yang berpikiran atau berideologi sama dengan partai politik yang dia lihat menawarkan program yang sama dengan diri dia, ya, maka diwadahi oleh partai politik yang sama ideologinya, maka akan menyebabkan penyatuan gagasan. Maka dari itu dengan mudah ya dapat menyatukan orang-orang yang punya pemikiran sama, dan dengan adanya kekuatan itu dalam sebuah partai politik, maka dengan mudah masyarakat menyatukan pendapatnya dan mengkritik pemerintah. Oke, nomor 27, adik-adik, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan. Nomor 28. Nah, di sini soalnya adalah orang yang sedang antre membeli tiket merupakan jenis kerumunan yang bagaimana, adik-adik semua. Nah, di sini pilihannya adalah bersifat tetap, beranggotakan orang yang suka mengantri, kerumunan yang tidak teratur, kerumunan teratur, atau kerumunan yang bersifat sementara. Nah, adik-adik semua, maka untuk soal yang seperti ini ya adalah jawabannya yang E. Ya, kerumunan yang bersifat sementara. Ya, kenapa? Karena di sini tidak mungkin ya antri membeli tiket sampai seharian, sampai besok paginya, kan enggak. Berarti di sini adalah ya orang yang membeli tiket ini pasti bentuk kerumunannya bersifat sementara karena ada ya orang-orang atau beberapa orang yang menggunakan fasilitas yang sama. Ya, dalam hal ini soalnya adalah ingin membeli tiket untuk naik bus atau naik kereta api. Nah, jadi nomor 28 jawabannya adalah yang E, bersifat sementara. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Bahtiar sejak kecil bercita-cita ingin menjadi dokter, sehingga sewaktu SMA ia mengambil jurusan IPA. Ketika sudah lulus SMA, ia mendaftar ke universitas.
ia memilih jurusan kedokteran sesuai dengan cita-citanya waktu kecil. Namun ia tidak diterima. Lalu Bahtiar ikut seleksi tahun-tahun berikutnya, hasilnya sama, tetap tidak lulus. Namun ia tetap berkelakuan layaknya seorang dokter ketika ada temannya yang sakit. Jadi ia berusaha untuk mengobatinya, adik-adik. Tindakan Bahtiar termasuk ke dalam, nah ini juga sudah kita pelajari, bagian dari kelompok teratur. Ada seseorang yang ingin sekali menjadi dokter namun belum kesampaian, dan akhirnya dia berusaha untuk mengikuti atau meniru gayanya dokter. Adik-adik semua. Nah, berarti ya tindakan Bahtiar termasuk ke dalam apa? Kita lihat di sini adik-adik. Ya, jawabannya adalah B, reference group. Ya, Bahtiar yang tak lulus fakultas kedokteran, dia memang seolah-olah aku ini jadi dokter, aku ini udah jadi dokter. Ya, bertindak seolah-olah karena memang ada keinginan yang tidak kesampaian untuk menjadi dokter di diri Bahtiar. Maka di sini dia menjadikan dokter sebagai referensinya ya, atau acuannya. Ya, kemarin sudah kita bahas di sini. Katiar juga sudah berikan deking pada video sebelumnya bahwa reference adalah referensi, referensi itu adalah acuan, dekingnya adalah acuan referensi. Adik-adik semua. Nah, ini dia untuk jawaban nomor 29. Ya, ini juga model soal ini kerap kali keluar pada UN dan UTBK tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lihat adik-adik nomor 30. Salah satu perubahan yang terjadi di masyarakat karena berkembangnya kelompok sosial di bidang budaya. Di bidang budaya, adik-adik semua. Maka dengan pilihan-pilihan yang ada, ya jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, oke. Jadi salah satu perubahan yang terjadi di masyarakat perkotaan karena berkembangnya kelompok sosial di bidang budaya, yaitu berarti adalah A. Kenapa? Karena masyarakat kota adalah masyarakat yang lebih terbuka atau toleran terhadap perubahan kebudayaan atau masuknya kelompok baru yang datang ke daerah mereka. Yang penting ya, perubahan kebudayaan atau masuknya hiburan-hiburan di bidang budaya itu tidak merusak tatanan yang sudah ada pada masyarakat itu. Adik-adik semua. Jadi ya, masyarakat menganggap aman bahwa suatu kelompok sosial atau kelompok budaya yang ada di luar mereka mendatangi kampung atau tempat mereka atau daerah mereka di perkotaan. Ya, oke, seperti itu adik-adik. Dan coba yuk, mari adik-adik coba kita jawab soal berikut. Nah, ini juga adalah soal yang di luar konsep yang ada dari kelompok sosial, namun masih berhubungan dengan materi kita di kelompok sosial kali ini. Nah, coba lihat di sini. Ada tim SAR yang berkontribusi dalam membantu mengevakuasi korban bencana gempa Lombok. Nah ya, oke. Berdasarkan perannya dalam kelompok sosial itu, tim SAR termasuk ke dalam apa? Nah, adik-adik, di sini jawabannya ya adalah kelompok volunteer. Jawabannya adalah D. Nah, adik-adik, kelompok volunteer ini apa sih? Kan gitu ya. Kelompok volunteer ini adalah kelompok sukarela. Kelompok yang terbentuk karena memiliki tujuan yang sama terkait dengan kebutuhan primer masyarakat, kebutuhan yang utama dari masyarakat. Walaupun demikian, keanggotaan kelompok volunteer atau sukarela ini nggak terlalu mengikat adik-adik. Artinya mereka bisa ikut bergabung atau keluar dari kelompok itu kapan saja. Berarti memang tepat kita katakan bahwa kelompok volunteer itu adalah kelompok sukarela. Ya, yang berarti kita bisa lihat dalam kehidupan nyata seperti soal ini, tim SAR atau kita sebut deh relawan. Kalau kita sering melihat tontonan televisi, ada bencana, banyak anggota masyarakat yang selamat menjadi relawan bersama tim SAR. Ya, yang mungkin juga banyak di situ para relawan juga.
Ya, itu saling membantu untuk menyelamatkan korban yang masih bisa diselamatkan. Oke adik-adik, jadi kelompok volunteer adalah kelompok sukarela dan ini adalah istilah umum. Tapi di sosiologi terkait dengan kelompok sosial maka bisa dibuat soal atau pertanyaan yang modelnya salah satunya seperti ini. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan kita hingga saat ini. Berarti nanti adik-adik tinggal mempersiapkan diri untuk mencoba latihan pada kuis yang akan kakak sampaikan. Nah, demikianlah materi kelompok sosial kita selesai secara menyeluruh. Ya, terima kasih atas atensi adik-adik. Selamat belajar, sukses selalu bersama Ganesha Operation. Terima kasih.